yang menilai ini hadisnya dhaif, tetapi dari segi makna itu memang ini bagus gitu. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, Ahibbul aroba li salasin. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, Al-Qur'anu Arabiyun. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang kedua, wa ana Arabi. Aku pun orang Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannah Arabi. Dan pembicaraan penduduk surga nanti di dalam surga dengan bahasa Arab. Jadi 3 alasan. 1, karena Quran bahasa Arab. Kedua, Nabi itu berbahasa Arab, berarti hadis ya. Hadis. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Dan ketiga adalah percakapan di surga. Makanya kita terus harus belajar ya. Istiqomah. Karena tanpa kita belajar sekarang, berarti kapan lagi? Makanya jangan ada istilah tidak mau belajar. Termasuk saat kita uzur pun, karena alhamdulillah qadarullah bisa di streaming, jadi walaupun tidak bisa hadir, tetap kita bisa menyimaknya dan murojaahnya. Karena sekarang dimudahkan. Kalau zaman dulu kan tidak langsung gitu. Nah, oleh sebab itulah belajar ilmu bahasa Arab yang kita kaji hari ini adalah membahas tentang nanti kedepannya bisa mengi'rab Al-Quran, bisa membaca hadis dan juga membaca kitab-kitab turos para ulama. Nah, untuk masuk ke situ tentunya harus ada tangga yang dilalui. Tangga yang dilalui yaitu belajar sorof. Yang kedua belajar nahwu. Nah, belajar sorof alhamdulillah tidak terasa dari awal terus dari mulai domir ya. Sekarang sudah masuk ke fi'il. Ya, domir terus kita bahas baik yang munfasil atau muttasil. Munfasil artinya terpisah. Hanya 2 itu. 1 huwa humahum. 2 iyahu iyahuma iyahum. Itu yang munfasil. Tidak ada yang lain. Nah, yang kedua ini yang lumayan ribet karena muttasilnya 3 kemungkinan. 1 muttasil bil ismi, 2 muttasil bil fi'li, 3 muttasil bil harfi. Dan ini sebentar lagi tamat ya. Mudah-mudahan nanti saat kita masuk Ramadan, pinginnya kita langsung mengi'rab Quran ya. Udah siap ya? Jadi pinginnya kita khusus Ramadan itu ilmu yang sudah kita bahas ya, ilmu yang sudah kita bahas kita stop dulu. Kemudian nanti kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang tadi, baik nahwu atau sorof. Biar nanti mengi'rab Quran mungkin kita yang mudah dulu, An-Nas misalnya atau Al-Fatihah. Dan itu kita kaji bareng-bareng. Kalau ada yang belum dibahas kita lewat. Kalau yang sudah dibahas kita kaji, gitu ya. Itu jadi insya Allah ya ke depannya. Nah, maka untuk mengkaji itu semua syarat mutlak itu kita memahami ini. Kita harus memahami ilmu sorof yang ini. Kalau nahwu kan secara ini belum, tapi baru nahwu itu baru isim-isim yang mu'rab yang 9 atau 10. Yang mabni kan belum. Berarti belum masuk ke jumlah kalau nahwu. Tapi nanti saat praktek, kita langsung prakteknya ke jumlah. Jadi walaupun tidak dikaji secara sistematis untuk nanti praktek di bulan Ramadan, tapi kita akan paham ternyata saat kita menggali Al-Quran, nah kita akan tambahkan ilmu-ilmu yang langsung berhubungan dengan yang sedang kita i'rab. Siap ya kita mengi'rab Quran? Ya, berarti insya Allah nanti di Jumat depan ya. Dan di Ramadan hanya 3 pertemuan.
Karena Jumat terakhir itu pas iktikaf. Kalau iktikaf kan tidak bisa keluar. Jadi kita hanya 3 pertemuan di Ramadan. Kalau mau minum, makan mulai sekarang terakhir ya. Baik, biar efektif waktunya, karena kita akan bahas hari ini fi'il mudhari ya. Mudhari yang maklum plus majhul kalau kuat. Kalau tidak kuat majhul kita simpan dulu. Tetapi dari hasil kemarin, saut, voice note, itu ternyata tidak semua ya. Pas mentasrif yang fi'il madi majhul, nah lumayan. Yang majhulnya. Kalau yang maklum itu fa'ala fa'alu itu udah bagus semuanya. Cuman ada yang masih sepertinya masih menghafalnya masih rerengkogan gitu. Masih belum lancar. Masih belum lancar. Nah, kalau yang merasa belum lancar terus di murojaah. Karena nanti kita akan masuk ke mauzun. Kita masuknya ke mauzun. Bukan lagi wazan. Kalau tadi kan wazan. Wazan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ala sampai akhir. Itu wazan. Nanti mauzunnya kan di sini. Jadi kita praktekkan di sini. Jadi sorob itu pokoknya banyaknya menghafal, banyaknya kita terus murojaah. Nah, itu yang hasil dari yang kemarin. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum setor. Kalau yang belum setor jadi double. Kalau yang belum setor jadi double. Karena sekarang kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Untuk huwahu mahum, iyahu, baituhu, baitahu, baitihi, terus fa'ala sekarang ya. Fa'ala, fu'ila, tambah ke huruf minhu, ilaihi, innahu. Nah itu semuanya silakan dimurojaah terus. Tiap hari ya. Jangan sampai ditinggalkan. Biar nanti saat kita membaca Al-Quran, kita langsung paham, oh ini asal katanya ini. Karena belajar ilmu sorof itu akan mencari akar kata. Akar kata yang ini asalnya dari mana. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kajian sorof, ya, untuk kajian sorof ini, sebetulnya tinggal 2 langkah lagi. Sudah itu tinggal nanti ke tasrif yang usul yang kemarin, tinggal turunkan semuanya. Nah, untuk tasrif yang fi'il yang kemarin, fi'il apa? Fi'il madi, kemudian fi'il madi majhul. Nah, itu sebetulnya kuncinya di situ. Dihafalkan di situ. Baik, untuk mengawali, kita baca bareng-bareng dulu yang tasrif fi'il madhi yang maklum dulu ya. Yang maklum. Tapi karena ada yang dinazomkan, ada yang tidak, biar satu irama sesuai dengan hafalan. Kalau saya begitu ya hafalannya. Lempeng. Nah, sesuaikan itu saja ya. Kan ada yang nyamannya dilagukan. Ada, tapi saat di kelas ya, saat di kelas kita ratakan dulu hafalannya biar seragam. Karena ada yang dibacanya kalau fa'ala apa ya? Nah, itu. Karena saya jarangnya tidak nyanyi, jadi tidak tahu ya. Bab-bab yang dibegitukan. Jadi biar seragam. Normal saja ya. Biar seragam. Tapi kalau hafalan nanti saut masing-masing silahkan. Biar seragam. Yang fa'ala ya. Kalau kan biasa fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu. Yang ibu tadi itu mah nanti pribadi ya. Kalau di kelas samakan dulu. Barang-barang yang tasrif fi'il madi maklum dari fa'ala. 1, 2, 3.
Fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Tasrif fi'il madi majhul. Sekarang masuk ke mauzun ya. Atau ada yang belum hafal? Cung. Fa'ala dulu, nanti fu'ilanya. Fa'ala yaf'ulu. Lihat halaman 103. Yang baru ya. Halaman 103 fa'ala yaf'ulu. Ada kata nasoro. Nasoro. Menolong. Nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru gitu ya. Ini mauzun, langsung ke mauzun. Ada semuanya nasoro? Ya, 1, 2, 3. Nasoro. Yang sop awal. Sop awal sataro, menutupi. Sataro. Satarna. Bukan to, sata. Ta. Diulang. Bukan satoro. Ini satoro. Ini sataro. Sataro artinya menutup. Kalau satoro menggaris. Ada memang. Penggaris bahasa Arabnya. Tuh kan dari satoro. Satoro. Ini menutup. Saat kita sholat harus ada sutro. Sutro asal kata dari mana? Satoro, sataro. Sataro. Karena menutup. Menutup jalan, jangan ada orang yang melewat. Nabi bersabda, kalau kita melewat orang yang sedang sholat, mending berdiri 40. Tapi Nabi tidak menyebutkan 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Saking jangan kita melewat sutro. Sutro orang lain. Maka dari sutro itu dari sataro. Nah, yang diinginkan yang sataro. Ya. Sataronya, bukan satoro. Sataro. 1, 2, 3. Sataro, sataru. Satarot, satarota, satarna. Satarna. Terus. Ingat ilmu sorof, ingat selalu ya. Kadang-kadang membosankan. Bagi yang sudah hafal, bosan. Padahal ini terus dilatih. Biar paham nantinya. Ya. Sob sani qa'ada pakai ain. Sob sani yang ini ya. Qa'ada artinya apa? Duduk. Qa'ada. Barang. Yang sob sani 4 berempat dengan Ibu Marta. Sab kedua. Bersab kedua tuh. Iya, sab kedua ya. Oh, sob 1. Nanti kedepannya ya, bagusnya itu di yang sab awal penuh, sab 2 penuh gitu. Karena adabnya gitu ya. Nanti yang kosong jadi syaitan nantinya. Kan harus diisi. Kalau tidak berarti kosongkan gitu. Nanti kedepannya ya, biar nanti jelas sabnya yang mana itu ya. Kan bersab gitu ya. Sob sani ya, sob sani. Tadi apa? Qa'ada, pakai ain. Qa'ada. 1, 2, 3. Qa'ada, qa'adu. Qa'adat, qa'adata, qa'adna. Qa'adata, qa'aduma, qa'adtum.
Qaati, qaatuma, qaatunna, qaatu, qaadna. Sekarang hasada. Hasada itu hasud. Hasada. Sob salis. Sob salis. 1, 2, 3. Hasada, hasada, hasadu. Hasada, hasadata, hasadna. Hasadta, hasaduma, hasadtum. Hasati, hasatuma, hasatunna. Hasatu, hasadna. Yang punya lagam ikut dulu ya. Ikut dulu ke sini. Biar satu frekuensi. Baik, sataro sudah. Kemudian tadi apa? Qa'ada sudah. Kemudian yang barusan hasada. Ini fi'il madi yang maklum. Adapun yang majhul, kalau yang majhul itu sebetulnya jangan bingung juga. Karena yang membedakan itu di awal dan tengah saja. Fa'ala, ini yang maklum. Saat kita rubah menjadi majhul, fa-nya jadi fu, ainnya jadi ai. Ini sisanya sama. Jadi fokus yang di akhirnya. Karena nanti tidak akan fa'ala saja. Mungkin nanti istaf'ala. Mungkin kita akan bacanya bukan fa'ala. Satu waktu nanti kita bacanya istaf'ala. Tapi kalau sudah hafal fa'ala, maka sama istaf'ala juga. Kita buktikan ya. Barang-barang fa'ala dulu. 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Masukkan istaf'ala. 1, 2, 3. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu. Istaf'alat, istaf'ala, istaf'alna. Berarti sama. Kalau hafal 1, sering kita tegaskan ya. Kalau bab 1 mutqin, hafal betul-betul kuat, maka yang bab manapun juga insya Allah bisa. Karena dalam hal ini yang harus diperhatikan, kalau di fi'il madi lihat akhiran. Kalau fi'il mudhari baru awal dan akhir. Makanya yang memang banyak yang ngojot sebetulnya di fi'il mudhari biasanya. Sekarang fa'ala ini dulu, masukkan yang ini. Ini apa berarti? Fa'alta. 1, 2, 3. Istaf'ala. Istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum. Istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna. Yang fa'ala. Fa'alu, fa'alna. Istaf'ala. Istaf'alu, istaf'alna. Apapun yang masuk ke dalam fi'il madi, jenis apapun, itu yang penting lihat akhiran. Lihat akhiran-akhirannya. Itu insya Allah mudah. Tinggal nanti ke mauzun. Mauzun itu yang tadi. Mauzun yang ditimbang. Ini yang fa'ala. Kalau fu'ila, ada pertanyaan yang fi'il madi maklum dulu. Baik, sekarang yang fu'ila. Fu'ila juga sama ya. Hanya bedanya, tuh kan bedanya ini saja. Fu'ila. 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Naknya pendek. Karena nanti akan bedanya yang ini ya. Yang ini. Bedanya dengan ini. Kan sama itu. Yang membedakan tuh ini. Biasanya kulanggam tadi jadi panjang itu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna gitu. Padahal nama dia yang ini. Fu'ila. 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilata, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Nah, ini panjang. Baik. Yang tadi apa? Yang sop awal tadi apa? Mauzunnya. Sataro jadi apa? Sutiro. 1, 2, 3. Sop awal saja. 1, 2, 3. Sutiro, sutiro, sutiru. Sutirot, sutirota, sutirna. Sutirna. Sutirna pendek. Kalau salah ulang di awal. Sutiro, sutiro, sutiru.
sutirot, sutirota, sutirna, sutirta, sutirtuma, sutirtum, sutirti, sutirtuma, sutirtuna, sutirtu, sutirna. Kalau di ilmu tajwid itu ada yang salah, rohnya tebal, harusnya tipis, kan ti ya, ti. Kalau po betul ya. Sekarang yang sobsani apa tadi? Qoada jadi apa? Qoida. 1, 2, 3. Kuida, kuida, kuidu, kuidas, kuidara, kuidana, kuidita, kuidima, kuidum, kuiti, kuiduma, kuiduna, kuitu, kuidna. Sof salis. Yang belakang ikut ke salis ya. Tadi apa? Hasada. Jadi apa? Husida. 1, 2, 3. Pusida, pusida, pusidu, pusidat, pusidata, pusidna, pusidta, pusidtuma, pusidtum, pusidti, pusidtuma, pusidtunna, pusidtu, pusidna. Alhamdulillah dianggap lulus semuanya ya. Lulus. Ya kalau seorang-seorang kan ini, itulah sebenarnya kenapa tiap tiap pekan itu harus ada setoran hafalan. Setoran hafalan. Lagi-lagi harus diingat, kalau belum dikoreksi jangan ngelis ya. Kalau belum dikoreksi jangan dulu list, jangan ya. Dicek dulu. Ya mah, setor langsung ngelis. Kan itu berapa menit tuh ya? Berapa menit. Baik. Sekarang ummahat kita masuk ke tasrif fi'il mudhari'. Nah, ini lumayan ya. Mudhari'. Yang majhul untuk kenapa, ini nanti tapi ya. Kenapa kapan menggunakan fa'ala, kapan menggunakan fu'ila nanti di ilmu nahwu. Ya, kita pisahkan dulu ilmunya. Kapan ini? Tapi yang jelas nanti kita akan bahas tentang itu saat masuk ke jumlah. Sekarang tasrif fi'il mudhari. Nah, ini penting yang mudhari. Kalau tasrif fi'il mudhari yang harus dipahami oleh kita semua adalah awalan dan akhiran. Dan ciri tasrif fi'il mudhari, ciri khas ya. Ciri khas tasrif fi'il mudhari itu di awalnya pasti ada huruf mudhoro'ah. Ada huruf mudhoro'ah. Pasti terkumpul dalam ucapan anaitu. Nah, ini hafalkan yang ini. Anaitu. Anaitu. Kalau tidak ada anaitu bukan fi'il mudhari. Jadi dipastikan di awal itu anaitu pasti. Pasti. Yang pertama a. Atau nanti dulu. Wazannya apa? Fi'il mudhari? Yaf'ulu. Nah, ini wazan awal. Dasarnya ini. Yaf'ulu. Banyak menggunakan yaf'ilu. Banyak. Tapi kita gunakan bab satu saja. Yaf'ulu. Yang sudah hafalan yaf'ilu. Sementara rubah dulu ke yaf'ulu ya. Bab yang pertama. Nah, ini yaf'ulu. Kalau di awalnya ada a. Ini pasti domir ana. Pasti domir ana. Kalau ada a, ya-nya kita ganti. Kan ini ada ya tuh. Ya-nya kita ganti dengan a. Jadi apa? Sama harokatnya. Af'ulu. 1, af'ulu. Ini domir ana. Harus diingat. Cirinya itu tidak ada ciri sebetulnya. Tapi kita bisa menelusuri a di sini sebenarnya bukan ana, ini huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah bukan domir ana, bukan yang ini ya. Ini mustatir, tersembunyi. Hanya supaya gampang untuk dasar, ini a itu menunjukkan ana, saya. Kedua nun. Nun. Ya ganti dengan nun jadi apa? Naf'ulu. Berarti nun di sini
Sebetulnya bukan domir nahnu, bukan. Tapi biar gampang. Biar gampang. Nun ini bukan ciri ya. Pokoknya nun ini nahnu. Af'ulu ana. Naf'ulu nahnu. Dan memang begini. Kalau mendapati diawali dengan hamzah qat'i yang ini. Atau nun yang ini. Berarti a ini adalah ana. Kalau ini adalah nahnu. Af'ulu, naf'ulu. Ana, nahnu. Kalau di Al-Quran. La a'budu. A'budu berarti domir apa? Ana. Jadi kalau melihat a, ini pasti ana. Kalau melihat na, pasti nahnu. Walaupun kesininya bebas. Bukan af'ulu saja, apapun yang di sini nanti bisa dikembangkan ke yang lainnya. Hanya yang jelas kalau ada af'ulu, naf'ulu, ciri khasnya a-nya ya. Dan naf'ulu nunnya, ini menunjukkan fi'il mudhari. Fi'il kata kerja, mudhari menunjukkan sedang atau akan. Fi'il mudhari itu sedang atau akan. Kalau fi'il madi yang kemarin telah. Kalau kita mengungkapkan pekerjaan yang sudah kita lakukan, maka gunakan fi'il madhi. Kalau yang sedang kita lakukan hari ini, atau yang akan kerjakan nanti, gunakan fi'il mudhari. Dalam bahasa apapun ada itu ya. Dalam bahasa apapun ada. Nah, kalau fi'il mudhari yang sedang. Kita sedang belajar. Darosa yadrusu. Berarti gunakan yadrusu. Yadrusu. Saya sedang belajar. Gunakan ini. Adrusu. Kami sedang belajar. Gunakan nadrusu. Gitu ya. Saya sedang makan. Jangan akala. Tapi fi'il mudharinya yakulu. Berarti saya akulu. Kami nakulu. Nah itu ciri khas fi'il mudhari. Yang penting ada ana itu. Ya, yang penting ada ana itu yang ini. Ada pertanyaan untuk yang domir, ana dan nahnu? Baik, sekarang domir mukhotob. Yang ini domir mukhotob. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini mukhotob namanya. Kalau yang tadi dua namanya apa? Mutakallim. Harus diingat selalu itu ya. Berarti af'ulu naf'ulu domir mutakallim. Nah, kalau domir yang sekarang kita bahas, mukhotob, yang ini, ta. Semua domir mukhotob di fi'il mudhari, itu pasti diawali oleh ta. Dasar awal anta, kan ya? Dasar awal ini anta. Kalau anta, berarti tak di sini. Ganti iya dengan ta. Jadi apa? Taf'ulu. Nah, taf'ulu. Ini anta. Anta. Taf'ulu. Nah, jadi anta itu taf'ulu. Ta, ini cirinya. Cirinya awal dan akhir, ingat ya. Awal dan akhir. Anta, awal ini. Akhirnya belum ada tambahan apapun. Ciri khas anta. Ta, nah ini kan mukhotob. Anta, ta dengan kosong, belum ada tambahan. Setelah anta, antuma. Antuma mufrad musanna jama'. Musanna. Biar gampang dipahami, tapi tidak pas juga ya. Biar gampang dipahami. Kalau isim, kemarin kita bahas, kalau isim mufrad ingin jadi musanna, nambah apa? Ani atau aini. Itu kalau di isim. Kalau ini apa? Fi'il. Tapi mirip ya. Kalau di isim tinggal nambah ani atau aini. Rofa dengan ani, nasob dan jar dengan aini. Kalau yang ini juga mirip. Tapi cukup satu saja. Tambahkan alif dan nun di akhir. Taknya tetap. Jadi antuma. Berarti taf'ulu tetap kita. Nah, jadi taf'u
Nah, ini taf'ulani. Yang jadi ciri khasnya itu di ini. Yang ini. Asalnya taf'ulu, anta, antuma tinggal tambah alif nun. Aslinya alifnya. Masih ingat alif apa kemarin? Aliful isnain. Istilah itu nanti akan muncul terus saat kita mengi'rab. Mengi'rab ya. Anta taf'ulu, antuma taf'ulani. Nah, kalau antum mufrad musanna jama'. Jama'. Masih ingat yang jama' untuk muzakkar kalau isim? Nambah apa? Una, ina. Ini pun sama. Ini pun sama. Fi'il juga sama. Tambahkan yang awal. Una di akhir. Taknya tetap. Karena tak ini ada ciri mukhotob. Berarti dari taf'ulu nambahkan wawu nun di akhir jadi apa? Taf'ulu. Nah, itu. Taf'uluna. Taf'uluna. Ciri khasnya itu ada wawu. Yang ini alif. Alif ini kemarin apa namanya? Aliful isnain. Kalau wawunya? Wawul jamaah. Karena kan jama'. Taf'uluna domir apa? Antum. Saat antum, ya, domir kan? Saat antum bertemu dengan yaf'ulu fi'il mudhari, tidak antum yaf'ulu, tetapi jadi ini antum taf'uluna. Itulah domir. Saat masuk kemanapun juga dia akan berubah. Dia akan berubah. Jadi saat menyebutkan taf'uluna ini sudah ada domir. Fa'il dia ya. Fa'il. Fa'il itu apa kemarin? Pelaku. Pelaku. Fa'il. Di dalam taf'uluna kan fi'il. Setiap fi'il harus ada. Nah, fa'ilnya yang ini. Wawul jamaah. Ayat siam. Ayat siam Al-Baqarah 183 diakhiri dengan apa di ayat 183? La'allakum tattaqun. Tattaqun fi'il mudhari. Ada ta, ada wawu nun. Berarti domir apa? Tattaqun. Antum. Antum. Dan di situ cirinya apa? Wawul jama'. Ini wawul jamaah. Berarti sudah ada antum. La'allakum. Semoga kalian tattaquna, takwa. Jadi apapun yang jangan yaf'ulu saja nanti. Saat baca Quran pokoknya lihat awal akhir ya. Awal akhir. Kalau domir mukhotob, ini yang mukhotob dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Semuanya pasti diawali ta. Pasti. Semuanya diawali dengan ta. Tetapi akhirannya beda-beda. Kalau anta belum ada tambahan. Taf'ulu. Kalau antuma ada tambahan apa? Aliful isnain. Itu nyebutnya ya. Nambahnya apa? Aliful isnain. Dari taf'ulu jadi apa? Kalau ingin dijadikan antum, taf'ulu nambah apa? Wawul jamaah. Jadi apa? Taf'uluna. Jadi taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Dibayangkan domir sudah ada dalam benak kita. Kita mengucapkan taf'alu, tapi dalam pikiran itu sudah ada domir anta. Taf'ulani, sudah ada domir. Jadi saat kita melafazkan tasrif yang ini, sudah tertasawurkan dalam pikiran kita, itu ada domir semuanya. Taf'ulani, taf'uluna. Karena nanti dalam prakteknya tidak harus ditasrif dari huwa. Kata huwa, ya dibaca huwa dulu atau lami merenan. Jadi harus nanti refleks saat kita menemukan dalam Quran. Pokoknya lihat awal akhir ya. Kalau fi'il mudhari, kalau fi'il madi kan akhir saja. Kalau fi'il madi apa di sini? Bacaannya fi'il madi faal ta. Ini faal tuma. Ini kan jauh beda ya.
Betul, jauh beda kan? Artinya apa? Tinggal hafalkan. Kalau fi'il madi fa'alta. Kalau fi'il mudhari taf'ulu. Kan jauh ya. Jauh memang. Disebut jauh itu memang kalau yang di ini kan di awal. Kalau yang di fi'il madi di akhir, fa'alta. Begitupun domir muhotobah yang di bawah, yaitu anti. Nah, ciri khas anti nambah apa? Ciri khas anti ini ya. Yaul muhotobah. Jadi apa? Yaul muhotobah. Dari tak, tetap jangan dirubah taknya. Taf ulina. Nah, ada nambah ya yang ini. Taf ulina. Ada nambah ya. Namanya ya apa? Nah, yaul muhotobah. Yaul muhotobah. Ciri khasnya itu yaul muhotobah. I pasti ya. Kalau ke domir anti. Ya, kalau ke domir anti. Taf'ulu jadi taf'ulina. Ya, bacakan ya. Yan tansuru tasturu taq'udu tahsudu tarzuku. Ke anti harus ditambahkan itu ya. Kalau fi'il mudhari tambahkan itu karena anta anti yang membedakannya adalah yaul muhotobah. Kalau anta kan tidak ada. Anta tidak ada. Kalau anti ada yaul muhotobah. Harus ada ya. Taf'ulu, taf'ulina. Gitu ya. Taf'ulina. Anti. Kalau fi'il madi apa? Fi'il madinya apa di sini? Fa'alti. Kalau yang anta? Bedanya kan tinggal dirubah harokat yang itu ya. Fa'alta jadi fa'alti. Kalau fi'il mudhari bedanya nambah yaul mukhotobah. Taf'ulu jadi taf'ulina. Taf'ulina. Maka kalau ada misalkan Ahmadu, bukan Ahmadu, anta takra'u. Kalau anti pakai anti takroina. Anta tasjudu. Anti tasjudina. Anta tazhabu. Nah, itu ciri khas mu'annas ya, perempuan. Ciri khas anti itu yang terdapat pasti ina, pasti semuanya ina. Ya. Anta taktubu. Anta takra'u. Anta tansuru. Anta tazhabu. Anta tarji'u. Anta tanamu. Nah, tinggal tambah itu. Tanamu tidur. Anta tanamu. Anti tanamina. Itu ciri khas. Karena ciri khas anti di fi'il mudhari itu ada yaul muhotobah. Kan ada tulisannya ada kan ya? Udah ya? Nah, itu ada yaul muhotobah. Kalau antuma itu samakan dengan ini. Antuma itu. Ini kan antuma, ini juga antuma. Berarti sama taf ulani. Sama ya. Yang membedakannya apa? Tidak ada kan? Ini sama semuanya. Tapi yang membedakan nanti saat masuk ke jumlah kalam. Tetap ini ada aliful isnain. Yang ini ada aliful isnain. Antuma muzakkar, antuma mu'anas, dua-duanya sama. Paling nanti cara membedakannya. Contoh takroani, dua orang membaca. Kalau di awalnya antuma takroani, mau muzakkar mau mu'annas. Antuma takroani.
Tapi kalau antuma saya ganti dengan dua orang. Kalian berdua. Ya Muhammadu wa ya Zaidu. Nah, antuma taqro'ani berarti muzakkar. Gitu. Karena ada Qorinah, ada Muhammad, ada Zaid. Itu ciri khasnya. Tapi nanti lihat dari kalam saja itu ya. Tapi yang penting kita lihat dari hafalan ternyata ini sama. Antuma yang muzakkar, antuma yang muannas. Terakhir, antunna. Kalau antunna, karena antunna itu perempuan, tambahkan nun niswah. Jadi apa? Taf. Semuanya taf'ul. Taf'ul. Nah, ciri khasnya ada nun. Nunnya namanya nun. Nah, ini ciri khas. Nun niswah. Nunun niswah. Nun niswah. Kalau yang tadi ya apa namanya? Yaul mukhatabah. Ini hafalkan istilah yang ini. Kalau alif yang tadi aliful isnaini. Nah, satu lagi wawul jamaah. Jangan nyebut jama ya. Tapi ini istilahnya sudah baku. Wawul jamaati. Mana lagi? Sudah itu. Itu domir muhotob. Orang kedua, kamu ya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Kalau awal-awal dalam menerangkan harus mutakalim dulu. Kalau menerangkan. Tapi nanti kalau sudah hafalan, ya sesuai dengan yang awal. Ke goib awalnya. Kenapa demikian? Karena yang mudah itu yang mutakalim dulu. Karena hanya dua domir. Ana dan nahnu. Baru ke orang yang kita ajak bicara. Muhotob. Mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Terakhir baru ke yang goib. Goib, orang yang tidak hadir, tidak ada. Ada pertanyaan sebelum masuk ke goib? Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Baik. Ana itu, kembali ke yang tadi. Ana itu, a menunjukkan domir ana. Nun menunjukkan domir nahnu. Ta menunjukkan domir muhotob. Semuanya muhotob. Jadi semuanya muhotob itu tak, ciri khasnya ya. Jadi kalau mendengar anta, antum, antum di fi'il mudhari, anti, antum, antuna, itu pasti diawali dengan tak semuanya. Sekarang yang belum huruf mana? Ya, berarti ya kita simpan di goib. Jadi ya itu kita simpan di goib. Kita simpannya di goib ya. Ini saya hapus. Simpannya di goib. Ana itu. Ana itu. Baik. Di goib berarti dari yang ini kan. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Domir apa yaf'ulu? Domir huwa. Nah, kemudian kita masukkan ke huma. Sama dengan ini huma. Tambahkan apa? Alif isnain. Jadi yaf'ulani. Yaf'ulani. Dijamakan hum sama nambah ini. Yaf'uluna. Yaf'uluna. Dari huwa berarti dia dari yaf'ulu berarti dia huwa. Cirinya iya,
dan tidak ada tambahan. Kalau huma ya juga tapi ada tambahan. Tambahannya adalah aliful isnain. Hum sama hum diakhiri dengan wawul jamaah. Kan jadi sebetulnya sama ya. Sama gitu, rata itu. Semuanya rata. Kalau dari musana itu kan nambah aliful isnain turun ke bawah musana. Kalau jama nambah wawul jamaah. Nah, sekarang dari huwa ke hiya. Nah, cara membedakan huwa dan hiya. Nah, karena huwa dia itu iya, maka agar membedakan jangan menggunakan iya, tapi menggunakan ta. Jadi begini, taf'ulu. Nah, taf'ulu. Jadi menggunakan taf'ulu. Berarti domir apa taf'ulu? Hiya. Kalau anta, taf'ulu. Ini kan sama deh. Sama. Nanti membedakan di kalam. Lihat saja di kalam. Apakah hiya atau anta? Karena dua-duanya sama. Baik, kembali ke sini. Huwa yaf'ulu. Kalau hiya, taf'ulu. Huwa yaf'ulu, hiya taf'ulu. Mirip dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi huwa apa? Fa'ala. Kalau fi'il madi hiya, fa'alat. Kan sama tak ya? Nambah tak. Nah, ke sini sama. Ke sini sama. Dari hiya ke huma. Karena huma musana nambah apa? Aliful isnain. Jadi apa? Ta. Karena awalnya ta, tetap ikut ta. Taf'ulani. Taf'ulani. Ditambah aliful isnain. Nah, kalau yang huma di atas ya. Huma di bawah ta. Nah, itu yang membedakan. Kalau fi'il madi ini apa? Fa'ala. Kalau ini fi'il madi apa? Fa'alata. Kan beda. Fa'ala, fa'alata, ada ta. Ini juga sama. Ini yaf'ulani, huma muzakkar. Kalau huma muannas, taf'ulani. Beda ya. Kalau antum, antuma, dua-duanya sama. Makanya tetap, walaupun sama, ini sama. Ini juga sama, ini juga sama. Jangan digabung sebetulnya. Karena masing-masing beda domir. Makanya ini kan ada berapa domir totalnya yang ini? 14 domir, ada 14. Nanti ada ulama yang meringkas ikhtisor menjadi 12. Sebetulnya yang lebih bagus tetap munculkan ini. Karena walaupun sama, lihat di sini ada sama, berapa yang paling banyak samanya? Ada berapa? 3. 3, betul 3? 1, 2, 3. 3 sekaligus. Tapi taf'ulani atas domir apa? Huma muannas. Yang ini antuma muzakkar. Yang ini antum. Oh, walaupun sama, sebetulnya jangan diringkas sebetulnya. Karena masing-masing beda domir. Beda domir. Itu yang lebih baik. Ahsan itu udah saja 14 karena masing-masing berbeda. Baik, terakhir berarti domir apa? Domir hun. Domir hunna kan harusnya ikut juga tak ya? Harusnya lihat, harusnya menurut kita itu. Tinggal ditambahkan nun niswah. Kan harusnya taf'ulna. Taf'ulna. Karena ada nun niswah. Karena semuanya itu tak gitu ya. Tetapi yang unik justru di sini. Karena taf'ulna sudah dimiliki oleh antunna, maka dia jangan sama dengan taf'ulna, tapi harus gitu. Dihapus taknya berubah jadi ya. Kenapa ya itu ciri goib? Aslinya ciri goib. Berarti yaf'ulna. Nah, di tasrif banyaknya yang di sini ikut ke sini.
Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna. Malah taf'ulna mah di sini. Hati-hati ya. Hati-hati. Nanti kita akan cek ya nanti di PR. Yang ini hati-hati. Ya. Jadi kalau sudah taf'ulu, taf'ulani, kembali ke ya awal. Ya. Kembali ke awal. Baik, kita lihat berarti ini lengkap sudah jadi 14. Nah, ini tasrif fi'il mudhari yang pernah kita bahas yang kemarin, kita kuatkan lagi karena tasrif di antara tasrif-tasrif yang lain sebetulnya yang agak rumit itu yang ini. Karena mikirnya dua, satu di awal, dua di akhir. Beda dengan yang lain-lainnya. Muttasil bil ismi, baituhu, baitahu, baitihi. Berfikirnya hanya di akhir. Muttasil dengan harap, minhu dan ilaihi dan innahu. Mikirnya kan di akhir saja. Sekarang muttasil dengan fi'il. Kalau fi'il mudhari di akhir saja. Fi'il madi. Fi'il madi di akhir saja. Kalau fi'il mudhari itu lihat awal dan akhir. Makanya ini mutkinkan. Memang agak berat bagi yang baru ya. Ke rumah kamar yang ngapalkan fi'il madi belum lancar. Sekarang fi'il mudhari. Dimaklum ya. Dimaklum bagi yang belum hafal. Tapi mohon dengan sangat walaupun belum hafal setorkan semampunya. Jangan sampai tidak, setorkan semampunya. Ya, jangan sampai tidak. Ustaz, saya bisanya hanya fi'il madi maklum saja, silahkan ya. Tidak apa-apa. Baik. Inilah cara membuat tasrif yang fi'il mudhari maklum. Ada pertanyaan? Kita tasrif bareng-bareng. Ikuti saya dulu ya, satu baris, satu sop. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Bareng-bareng 1, 2, 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Sop yang awal. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Sop tsani. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Sop tsalis wa rabi. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, pas jam 9 kita istirahat dulu 10 menit ya. Alhamdulillah. PR-nya ini dihafal.